Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rizky, CGP Angkatan 8 SD Negeri 9 Payabakum, Kabupaten Aceh Utara. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dengan salah satu rekan guru saya di sekolah, yaitu Ibu Putri Maulana. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Jadi sebelum saya melakukan supervisi, kita melakukan kegiatan praobservasi. Jadi tujuan melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi dasarnya nanti ketika hari ini Ibu melakukan percakapan coaching, jadi Ibu menjadi lebih matang dan siap untuk melakukan proses kegiatan pembelajarannya nanti di kelas. Baik Bu, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang diinginkan ketika nantinya Ibu mengajar di kelas. Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya rancang, jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui media mobile, siswa mampu menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, siswa mampu menganalisis konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran Ibu yaitu menggunakan mobil. Mobil itu apa Bu? Mobil bilangan bulat. Iya. Mobil bilangan bulat. Jadi Ibu di sini akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan mobil. Jadi tujuan yang Ibu dapatkan tadi yaitu dengan cara berdiskusi, siswa akan lebih memahami bagaimana proses penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi ada 3 dari tujuan pembelajaran yang Ibu paparkan ya. Selanjutnya, area pengembangan yang hendak Ibu capai. Baik Pak, untuk area pengembangannya saya ingin dicapai ada 2 Pak. Yang pertama, pengetahuan siswa merangkai konsep operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bulat dengan garis bilangan. Yang kedua, keterampilan, yaitu siswa dapat memperkenalkan mobil pada garis bilangan mengikuti konsep yang telah ditentukan. Jadi area pengembangan, area yang akan Ibu kembangkan ya, ada 2 gitu ya. Jadi yang pertama itu tentang pengetahuan, dan yang kedua tentang keterampilan. Saya ingin mendengarkan Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas ini. Jadi dari itu strategi apa, model apa, media apa yang akan digunakan ketika nanti Ibu mengajar. Strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensi dari strategi dengan pemetaan kebutuhan berdasarkan kesiapan, model, ataupun siswa yang diintegrasi dengan PSI. Nah, kemudian model tersebut saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kesiapan belajar, yaitu ada kelompok mahir, kelompok sedang, dan kelompok yang perlu bimbingan khusus. Dan untuk model saya gunakan model problem
based learning. Ya, program based learning. Ya. Serta metodenya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Di sini Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran yaitu dengan menggunakan RPP berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Nah, di dalamnya nanti Ibu akan menggunakan model problem based learning, Bu, ya. Nah, jadi menggunakan model problem based learning. Yang selanjutnya metode tanya jawab, diskusi dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu pergunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media yang akan saya gunakan adalah media pembelajaran berupa media yang mobile atau mobil jalan bulat, laptop, infocus, dan video pembelajaran tentang bilangan bulat, Ya. dan juga LKPD. Jadi, berarti nanti Ibu akan menggunakan alat peraga dari yang telah dibuat itu mobile Ya. sebagai acuan nanti di garis bilangannya, Bu, ya. Nah, selanjutnya berarti Ibu menyediakan infocus untuk ditayangkannya video. Jadi dan terakhir itu ada Ibu fasilitasi muridnya dengan LKPD, lembar kerja sekali. Baik, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan kira-kira di jam berapa yang Ibu ambil? Saya akan melaksanakannya kegiatan pembelajaran tersebut pada hari Kamis Ya. di kelas 6, tepatnya pada jam setelah istirahat. Ibu akan mengambil jam setelah istirahat, ya. Ya. Baik, nanti di hari Kamis jam setelah istirahat, tepatnya di kelas 6, ya. Ya. Nah, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, selanjutnya saya akan melihat dan memperhatikan hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Ibu lakukan. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan mengajar di kelas, kita adakan percakapan terakhir, ya, Bu. Ya. Nah, nantinya di percakapan terakhir itu ada didampingi oleh PP saya, pengajar praktik saya. Kegiatan tersebut dinamakan dengan kegiatan pasca observasi. Jadi kan ini kita kegiatan pra observasi. Nanti saya melihat Ibu mengajar itu observasi, yaitu supervisi, dan kegiatan terakhirnya nanti yaitu pasca observasi. Baik. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran, media apa yang akan saya gunakan nanti, dan juga saya merasa lebih terarah. Yang dulunya saya masih bingung mau menggunakan media apa, metode apa dalam pembelajaran. Dengan dengan adanya percakapan ini saya sudah merasa banyak mendapatkan pencerahan yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah, ya, Bu. Baik, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas, ya, Bu. Iya, Pak. Ya. Jadi sekian percakapan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Nantinya saya akan melakukan kegiatan supervisi kelas, dan yang terakhir saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat, dan nantinya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini, yang sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa yang mau membantu Ibu untuk berdoa, memimpin doa di depan? Silakan Bu tadi di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman yang baik.
Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah dan Allahu Akbar. Baik. Kita tetap bersemangat. Adik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mengurut bilangan bulat. Untuk menggairahkan semangat kalian, bagaimana kita menyanyikan lagu satu lagu wajib? Semuanya. Sabda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia membantu untukmu. Terima kasih kepada Putri Jami. Nah, jadi kesempatan kelas kita hari ini adalah yang pertama berdoa, Sebentar sudah belajar, selanjutnya sopan dan santun, terus, jujur dan disiplin dan percaya diri. nah selanjutnya lagi, oke, saling menghargai, Tanggung jawab. tepuk semangat. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita melalui media Mobikul, siswa mampu menghitung penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat dengan tepat. Artinya, melalui diskusi, siswa mampu menganalisis konsep operasi penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat dengan tepat. Melalui diskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat dengan tepat. Kita akan mengamati sebuah video tentang penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat. Mari kita saksikan sama-sama video berikut. Kalian amati dengan baik-baik. Nanti akan ada pertanyaan tentang video yang ibu tayangkan. Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru MR95. Adapun materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat dengan garis bilangan. Baiklah, operasi hitung bilangan bulat dengan garis bilangan ada konsepnya. Ya, sekarang Bapak akan tulis konsepnya. Konsepnya yaitu yang pertama, bilangan positif. Aturannya maju. Yang kedua, konsepnya yaitu bilangan negatif. Aturannya yaitu mundur. Selanjutnya yang ketiga, operasi penjumlahan. Aturannya siap. Dan yang terakhir, yang keempat, operasi pengurangan. Aturannya balik arah. Ya, sebelum kita mempelajari operasi hitung bilangan bulat dengan garis bilangan, terlebih dahulu kita melihat konsepnya.
Langsung saja ke contoh soal. Contoh yang pertama, 4 tambah min 3 sama dengan. Baiklah, kita sudah menyaksikan video operasi hitung bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, setelah kalian menonton video ini, apa yang dapat kalian pelajari? Apa? Cara menghitung bilangan bulat. Terus? Tahu konsep-konsep bilangan bulat. Konsep operasi hitung bilangan bulat. Bagaimana tadi konsepnya? Bilangan positif. Apa aturannya? Maju. Masih apa lagi? Operasi hitung positif. Iya. Negatif. Balik arah. Bagus. Balik arah. Nah, sekarang kita contoh soalnya. Positif 4 tambah negatif 2. Kita menggunakan garis bilangan. Nah, di tengah-tengahnya tetap 0. Yang sebelah kanan bilangan apa? Positif. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bilangan yang sebelah kiri Negatif. negatif. Dimulai dari 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ya, seperti yang sudah kita membuat tadi, bahwa ini apa namanya? Operasi Operasi itu. Operasi ini penjumlahan. Jadi di sini ibu menggunakan mobil. Seperti tadi itu mobil. Apa itu mobil? Mobil bilangan. Nah, yang digambar yang di video tadi, bahwa mobil ini tiap di mana? Di ini bilangan apa? Bilangan positif. Kalau bilangan positif, maju. Dia tetap maju tiap di 0. Ini angka bilangan keempat. Jadi kita harus maju 1, 2, 3, 4. Di mana berhenti?
Dimanakah kita berhenti? Positif 2. Positif 2. Contoh yang kedua, ini bilangan Negatif 6. 6. Ini operasi pengurangan. Operasi pengurangan. Ini min negatif 3. Nah, jadi modelnya tetap berdiri di 0. Jadi Ibu akan bagi 3 kelompok. Yang satu kelompok A di sebelah sana, kelompok B, kelompok C. Dan sekarang kalian lembar kerja kalian ini untuk kelompok A, ini untuk kelompok B, ini untuk kelompok C. Nah, ya. Nah, sekarang udah bisa kalian kerjakan masing-masing kelompok. Bilangan oh Langkasa. Jadi sudah siap semua, sudah selesai. Nah, untuk presentasi hasil kerjanya. Silakan teman-teman Pak. Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kami di sini. Kami menggunakan garis bilangan untuk mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Soal yang saya kerjakan, soal 1, 7 kurang min 5 sama dengan positif 2. Soal yang kedua, 8 positif 8 tambah min 3 sama dengan 5 positif. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman kita pada kelompok A akan kita berikan tepuk apa? Tepuk. Tepuk. Nah, ayo sama-sama kita tepuk. 1, 2, 3. Hebat. Kali ini kita sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat dengan garis bilangan, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, hari ini kesimpulannya apa? Yang kalian dapatkan di hari ini? Konsep bilangan Nah, kita sudah mengetahui tentang konsep bilangan positif, yaitu maju, bilangan negatif, mundur, operasi penjumlahan, operasi pengurangan. Nah, jadi untuk hari ini cukup sekian dulu. Insyaallah lain waktu kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Jadi kita akhiri dengan doa. Ada yang mau beri doa? Ini silakan. Bagaimana perasaan kalian? Sangat senang atau biasa saja? Senang. Alhamdulillah kalau kalian senang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, hari diwakili
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita sudah tiba di kegiatan pasca observasi. Saya bersama guru teman sejawat saya yaitu Ibu Putri Maulana, dan ini pengajar praktik saya Ibu Tengku Dian Eva Sadikri. Jadi langsung saja. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam, Pak. Kita akan melakukan kegiatan pasca observasi hari ini Bu Putri. Jadi setelah saya melihat sesi supervisi kemarin Ibu Putri mengajar, Ya. jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Putri. Jadi kemarin kan saya sudah melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu Putri laksanakan. Jadi pada hari ini, seperti janji kita kemarin, kita akan membuat sedikit diskusi kembali atau wawancara kembali tentang pasca observasi. Jadi yang pertama, pertanyaan yang saya ingin tanyakan yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Pada awalnya saya merasa tegang, Pak, karena ada yang memantau. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah merasa mulai nyaman untuk melakukan proses pelaksanaan pembelajaran tersebut, dan sehingga pelaksanaan pembelajarannya menjadi lebih berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Ibu. Berarti awalnya mungkin Ibu agak tegang, Ya. mungkin di seiring berjalannya kegiatannya Ibu mulai merasa nyaman ya. Selanjutnya, topik selanjutnya yaitu bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan supervisi kemarin. Baik, Pak, untuk area pengembangannya yang saya lakukan itu ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mampu memahami tentang penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif Ya, pada garis dengan menggunakan garis bilangan. ya. Dan untuk keterampilannya, siswa menggunakan mobipul atau mobil bilangan bulat Ya. dengan mengoperasikan penjumlahan bilangan pada garis bilangan. Terus untuk tahapannya, Ya. saya menyiapkan media pembelajaran seperti itu mobipul, laptop, ada fokus serta video tentang pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya saya melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tertera di SPP yang sudah saya buat. Jadi berarti Ibu menggunakan alat peraga mobile ya. Ya. Selanjutnya juga Ibu menggunakan beberapa media yang seperti yang sudah saya lihat kemarin waktu supervisi kelas ya. Terus selanjutnya dari area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu, apakah menurut Ibu sudah berhasil area pengembangan dan langkah-langkah kegiatan tersebut? Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, tapi saya merasa ada kekurangan, Pak. Masih kekurangan ya. Masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu dapatkan ketika proses kegiatan pembelajaran tersebut? Kendalanya yaitu kekurangan pada hambatan atau hambatannya yang saya rasakan. Mungkin guru-guru lain nggak merasakannya. Ini dari minat siswa. Siswa ya. Ya, gaya belajar siswa yang tidak mau terlihat aktif, yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Sebenarnya minat siswanya itu kurang aktif. Di Masih ada siswa yang kurang aktif. minat siswa, ya. Berarti ketika Ibu bagikan kelompok mungkin ada siswa dalam kelompok itu minatnya belum sepenuhnya aktif seperti yang Ibu inginkan. Iya, Baik. Jadi selanjutnya kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa siswa itu tidak aktif dan tidak mau terlibat dalam kegiatan tersebut? Ya, seperti Bapak bilang tadi, kita mungkin dari kelompoknya ya Pak, dari pembagian kelompoknya yang kurang sesuai dengan minat siswa. Itu ada yang siswa yang kurang suka mungkin dengan gaya belajar yang saya gunakan tersebut. Baik, Bu. Jadi apa nih kira-kira rencana tindak lanjut yang ingin
Ibu Putri lakukan? Rencana saya, saya mengajarkan minggu depan, saya akan menyesuaikan pemetaan kebutuhan siswa sesuai dengan minat gaya belajarnya, berdasarkan gaya belajar siswa tersebut. Jadi ada yang mungkin ada yang gaya belajarnya visual, ada auditory, ada juga kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya akan berusaha sesuai dengan kenyamanan anak. Sehingga dengan berbedanya gaya belajar, jadi kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi Ibu ingin melakukan hal baru mungkin ya, dengan pemetaan kebutuhan siswa dengan minat belajarnya. Itu ada nanti gaya belajar dengan audio, ada dengan gaya belajar visual, dan juga dengan kinestetik ya Bu. Jadi itu menurut saya sangat keren Bu, sangat bagus. Ibu mungkin sudah mempunyai keinginan baru untuk melakukan perubahan kepada proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi selanjutnya, kira-kira kapan nih kegiatan tersebut akan Ibu lakukan? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya Pak. Mungkin minggu depan akan saya lakukan perubahan. Jadi saya juga butuh waktu untuk melakukan persiapannya untuk pelaksanaan pembelajaran yang saya rencanakan tersebut dengan lebih matang, sehingga pembelajaran yang saya inginkan tersebut dapat berjalan dengan baik dan anak-anak pun akan belajar sesuai dengan harapan kita yang lebih baik lagi. Jadi Ibu akan menyiapkan diri dulu dengan lebih matang lagi, mungkin secepatnya ya, mungkin dalam 2 minggu ini, atau minggu depan langsung Ibu lakukan ya. Jadi saya tunggu Bu ya, kapan nanti kegiatan tersebut akan Ibu lakukan. Saya tunggu ceritanya bagaimana, perkembangan yang sudah Ibu dapatkan bagaimana. Jadi saya tunggu ceritanya bagaimana. Sekian dulu Bu kegiatan pasca observasi kita hari ini. Jadi mungkin dalam pembelajaran kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, saya mendapatkan lebih banyak ilmu baru yang dari Bapak juga ada, dari kawan-kawan sejawat lainnya ada, bahwa saya sudah memahami bagaimana mengutamakan peserta didik, mengajar peserta didik sesuai dengan keinginan mereka, dan lebih mengutamakan kenyamanan dalam mengajari peserta didik. Alhamdulillah ya Bu, berarti banyak hal yang bermanfaat yang Ibu dapatkan setelah sesi wawancara kita ini juga pasca polisi. Baik Bu, terima kasih Bu Timulana. Ini selanjutnya kegiatan mungkin akan diberikan umpan balik oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Tengku Dian Eva Sabitri. Silakan Ibu untuk memberikan umpan balik atas kegiatan yang sudah kami lakukan. Baik Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini pasca observasi ya, sesuai dengan supervisi akademik ya Pak, yang seperti itu. Percakapan tadi sudah berbasis coaching sepertinya, karena Bapak sudah menggali bagaimana Ibu dapat menyelesaikan masalah tadi, seperti minat siswa yang kurang, seperti itu. Mungkin mengenai di area perkembangan tadi Pak, di area perkembangan apa yang ingin Ibu capai, kalau bisa lebih terfokus di situ. Ibu lebih mengetahui poinnya di mana. Kalau Ibu diberikan rentang antara 1 sampai dengan 10, Ibu berada di posisi yang mana sebelum pra dan sesudah sekarang melakukan observasi. Mungkin Ibu, saya sudah ada pengembangan di bagian ini. Jadi dia tahu di posisi mana dia sekarang, seperti itu, dan apa tindak lanjut yang ingin dicapai ke depan. Mungkin dari itu saja dari saya Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi dengan berakhirnya sesi umpan balik yang sama Bu Dian tadi, maka berakhirlah sesi pasca observasi ini.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.